warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrulillah amma ba'dah. Yang saya hormati Ibu pendamping kegiatan dan rekan-rekan peserta sekalian yang saya hormati pula. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yang ada di Desa Ahulua. Yang pertama yaitu dari keagamaan. Ketika kami analisis ternyata masih banyak ibu dan bapak itu yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan. Contohnya seperti kegiatan yasinan atau amalan yang diadakan oleh kelompok ibu-ibu maupun kelompok bapak-bapak. Kemudian selain itu juga ya kegiatan PKMT ini juga ya majelis taklim, begitu juga ibu-ibunya kurang dari ibu-ibu yang muda. Jadi ketika kita identifikasi masalah itu ternyata yang hadir itu rata-rata ibu-ibu yang sudah lansia. Jadi ini merupakan sebuah permasalahan ya, yang sekaligus nanti kita menganalisis apa sebenarnya yang kita inginkan dari hal yang ini. Jadi yang kami inginkan ya di sini adalah adanya sosialisasi yang lebih dekat lagi kepada masyarakat bahwa pentingnya sebuah pendidikan, bahwa mencari ilmu itu bukan hanya untuk anak-anak tetapi kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimat ya. Dan apa ya, kalau kurang sosialisasi juga ini juga ya bisa membuat keadaan juga seperti ini ya. Kemudian kami juga berharap ya, dengan adanya masalah yang seperti ini nih, ada identifikasi langsung ke tempat-tempat apa yang menjadi kendala sebenarnya, kenapa bapak-bapak itu tidak hadir dan ibu-ibu kok juga jarang hadir. Sebenarnya ini perlu lagi pendekatan yang kami mohon juga dari tokoh agama yang ada di Desa Ahulua ini lebih giat lagi untuk sosialisasinya. Kemudian yang kedua, permasalahan dari reproduksi, yaitu yang pertama kita identifikasi itu ada masalah kelahiran dan kesehatan ibu dan anak ya. Di sini masih ada di Desa Ahulua itu yang tingkat kesehatan ibu dan anak itu masih kurang ya. Salah satu contohnya kalau di kampung kami itu setidaknya ada jarak pengaturan untuk kelahiran anak ya. Ternyata ditemukan di sini masih ada ya warga Ahulua itu yang jaraknya terlalu dekat ya, dan ini mempengaruhi kesehatan ibu dan anak ya. Selain itu juga mungkin yang kedua adalah belum memiliki ambulan desa ya. Kemarin sudah disampaikan banyak keluhan masyarakat itu ya, ketika masyarakat membutuhkan ya kendaraan misalnya untuk berobat keluar daerah itu ternyata ambulannya pasti tidak ada. Dan kemarin sudah disampaikan juga bahwa ambulan itu tidak standby karena bukan satu-satunya alat yang bisa kita gunakan untuk media perujukan. Oleh karena ini ya, jadi analisis kebutuhan ini kami butuh ambulan desa ya. Jadi kami butuh ambulan desa, entah apakah itu ambulan milik desa ataukah dari kendaraan-kendaraan yang ada itu yang mau bersedia ya didata sebagai ambulan desa ya. Kebetulan klien saya juga termasuk ambulan desa karena lebih seringnya ke rumah sakit ya. Tapi mudah-mudahan kami sekeluarga tidak sakit ya. Insya Allah kalau transport kan itu tergantung ya. Kadang gratis Pak ya. Tergantung kalau bapak-bapak misalnya minta tolong ya, nggak punya uang, oke silahkan ya. Alhamdulillah, jangan diragukan Pak. Kemudian ya, untuk mengatasi masalah kelahiran ini berarti identifikasi masalah ini kami menginginkan bahwa lebih, apalagi penyuluhan itu lebih diperkuat
diperkuat lagi ya. Jadi adanya sosialisasi dari kader-kader ya maupun dari Desa Wisma. Ya mungkin kalau kita lihat ini akhir-akhir tahun ini ya, mungkin 5 tahun yang ke sini-sini ini kurang sosialisasi. Ya, kurang sosialisasi ini di dalam masalah kesehatan ibu dan anak. Ini bisa dibuktikan juga ada kelahiran yang anaknya di rumah, ibunya masih dibawa ke rumah sakit. Nah ya, berarti ini kan berarti ada kendala ya, ada semacam permasalahan. Kemudian yang ketiga, kasih sayang. Ini kita identifikasi masalah, ternyata BKB kurang berfungsi ya. Bina keluarga balita ini kurang berfungsi. Yang kedua, kurangnya sosialisasi tentang pola asuh anak. Nah, kemudian jadi analisis kebutuhan yang kami harapkan dari masalah ini ya, BKB itu harus difungsikan lagi lebih giat. Mungkin ada kendala akhir-akhir ini karena pandemi COVID-19 ya, tapi bisa disikapi. Pertemuan BKB itu dengan orang tua maupun dengan balitanya itu bisa disikapi. Misalnya kalau di balai desa kan tidak jaraknya kan bisa teratur, bisa jaga jarak. Nah, ya. Jadi minta tolong nanti diaktifkan kembali. Kemudian ini masalah pola asuh anak. Ini tadi yang berkaitan tadi karena apa? Anak-anak kurang tata keramanya, anak-anak yang melakukan seks bebas. Ini karena apa? Kurangnya sosialisasi tentang pola asuh anak. Andai kata orang tua masing-masing itu memiliki kemampuan berpikir ya dari hasil sosialisasi yang diberikan, insya Allah akan terjaga. Karena apa? Kembali lagi, pendidikan paling utama itu adalah pendidikan di dalam keluarga. Dan ini juga merupakan sebuah permasalahan juga ya, masalah tata krama. Sering saya dengar tuh anak kecil-kecil ya itu berbicara itu dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor, bahkan binatang-binatang dibawa. Nah, kami berharap ya dengan adanya masalah ini, harapan kami bahwa setiap orang, bukan hanya tokoh masyarakat, bukan hanya RT, dusun, dasawisma, desa, bukan, tapi setiap orang ya perlu menjaga pendidikan anak. Apabila melihat ya ada anak kurang tata keramanya, kurang sopan santunnya, tolong ditegur. Jadi itu bukan hanya tanggung jawab guru dan orang tua saja, tapi kita yang berada di lingkungan itu juga bertanggung jawab. Jadi tolong, ini harapan kami ya, kita tegur anak-anak, anggap mereka itu adalah anak-anak kita. Jadi untuk mengatasi masalah yang seperti ini. Kemudian ya tidak jarang kalau namanya tata krama tadi yang sudah disinggung ya, anak-anak kurang sopannya nih sekarang beda dengan anak dulu ya. Dan salah satu contoh lagi ya, ada keluhan ya, kalau di masjid ya, di masjid itu anak-anak ributnya luar biasa. Sekarang tidak bisa disalahkan gurunya, tidak bisa disalahkan penjaga masjidnya, tapi coba kita koreksi diri sendiri lagi, kembali lagi kepada orang tuanya. Kalau kita bawa anak-anak kita jaga anak kita ya, nggak usah mikirkan anak orang lain kalau di kegiatan yang besar. Kenapa? Dari yang sedikit tadi, apabila kita jaga, yang lainnya akan teratur ya. Jadi ini berkaitan dengan pola asuh anak ya. Jadi pola asuh anak ini memang harus ada kadernya. Dulu pernah dibentuk kader, hanya saja untuk sosialisasi tidak ada ya. Jadi ini kami mohon ya, sebagai solusinya untuk kepala desa maupun perangkat desa maupun tim penggerak PKK itu untuk mengaktifkan sosialisasi pola asuh anak, karena ini paling penting sekali berkaitan dengan tata krama dan etika yang sekarang ini mulai meluntur karena adanya demoralisasi yang ada. Sama dengan penggunaan HP ya. HP ini ibu-ibu, bapak-bapak ini juga memiliki peran ya. Rusaknya anak-anak juga orang tua memiliki peran. Karena itu jangan dibiarkan anak-anak membawa HP dengan sendirinya tanpa kontrol dari orang tua ya. Bapak-bapak juga bisa kontrol, misalnya anak-anak kok banyak di deker lama sekali ya. Kalau misalnya bapak sebagai orang yang tinggal di dekat deker itu, bapak berhak ya, menegur anak-anak ya. Ini di dalam pendidikan pola asuh anak ya. Tegur, anak-anak kenapa kok lama sekali ya.
di sini ngapain? Katanya alasannya kan belajar. Kalau memang belajar, ya alasan belajar kalau sudah selesai silahkan pulang. Jadi ini bahwa semua ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan satu orang per orang, tapi semua bertanggung jawab tentang pola asuh anak. Kemudian yang perlindungan. Yang pertama kita identifikasi masalah, ternyata ya di Desa Ahulua ini tidak ada sosialisasi tentang PKDRT atau Kadarkum. Jadi kalau pembentukan kadernya 5 tahun yang lalu sudah dibentuk, cuma ya untuk sosialisasi ini belum pernah. Ya. Padahal ini sangat penting. Kan sudah ada sekarang undang-undang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Nah, kemudian yang kedua, perlindungan hak tanah yang masih sulit ini didapatkan ya untuk hak tanah. Dan yang ketiga adalah perlindungan diri atau data-data dari keluarga itu sendiri. Nah, kemarin ini analisis yang kebutuhan yang kami inginkan, yang kami harapkan untuk sosialisasi tentang PKDRT dan Kadarkum ini ya. Kami mohon untuk diaktifkan kembali kader-kader yang sudah dibentuk. Ya. Kemudian ya untuk sosialisasinya kalau pengetahuannya kurang maka bisa bekerja sama dengan BKKBN atau dengan kepolisian dan lain sebagainya. Kemudian perlindungan hak tanah, ini memang masih sulit ya. Tapi kalau ada prona itu kalau apabila tanah itu belum bersertifikat. Tetapi tanah yang sudah bersertifikat itu tidak bisa ikut prona. Ya. Oleh karena itu kami mohon dari nanti hasil ini kalau dibawa ke forum, kami berharap bahwa ada tindak lanjut ke BPN. Setidaknya kami yang ada di Ahulua ini sebagai kampung KB ini bisa dipermudah di dalam mengurus untuk sertifikat tanah. Setidaknya kami tidak dipersulit lagi. Kalau memang ada ya kerjasama ya kerjasama lintas sektor, kan katanya di kampung KB ini ada lintas sektor. Jadi kami mohon ya untuk menangani ini untuk dilanjutkan ke lintas sektor yaitu di BPN. Kemudian yang ketiga untuk perlindungan diri dan data keluarga, kami juga berharap ini yang kami harapkan dari analisis masalah ini ya, ini diteruskan ke BPS ya. Karena seperti pendataan yang kemarin itu masih mungkin ada kendala-kendala dan ada kekurangannya. Kami minta ya ini ada lintas sektor dengan BPS. Kemudian untuk seksi pendidikan ya. Di dalam pendidikan ini perlu kita ingatkan, kebetulan saya juga berada di bidang pendidikan ya. Anggapan masyarakat Ahulua yang mungkin masih minim tentang pendidikan ya. Karena apa? Kadang mengatakan bahwa saya mendirikan madrasah itu katanya keuntungannya untuk saya ya. Padahal apa? Dengan adanya sebuah sekolah, ya, itu sebenarnya milik dari desa, aset sebuah desa. Ya. Oleh karena itu, ya, di sini ada 2 pendidikan, ya, di Ahulua, yaitu pendidikan PAUD, ya, berarti prasekolah, dengan ada madrasah ibtidaiyah, ada 2. Ini kami butuh perlindungan untuk anak-anak, ya, karena di dalam sebuah pendidikan itu kita butuh kenyamanan dari sekolah ya. Yang pertama untuk PAUD belum memiliki pagar ya. Yang kedua untuk MI juga belum memiliki pagar dan sarana air bersih ya. Kemudian yang keempat, untuk menjadikan anak-anak sekarang ini memiliki wawasan yang tinggi, kita butuh literasinya itu ada. Oleh karena itu kami membutuhkan sarana perpustakaan dan isinya. Kemudian ya yang ketiga, mungkin ada ya di sini ya ada anak-anak yang masih membutuhkan orang tua asuh ya. Kebetulan ya ini ada identifikasi masalah di sekolah saya, ada 2 anak yang butuh orang tua asuh ya, butuh orang tua asuh. Nah, untuk analisis kebutuhan yang kami harapkan dari Sarpras ya untuk PAUD ya, untuk PAUD ini kalau bisa ya kami mohon ya apakah dari kepala desa dan bagaimana di mana akan di lintas sektornya atau di mana ya diusahakan untuk pagar MI dan PAUD ya.
Kemudian juga untuk sarana air bersih ini karena PAM itu tidak jalan ya, maka kami butuh sumur ya, butuh sumur. Nah ini juga nanti kami meminta solusi nanti apakah ketika forum Moody's atau forum yang lainnya untuk disampaikan ya ada keluhan-keluhan yang ada yang kami butuhkan. Kemudian untuk literasi ya. Untuk literasi setiap anak itu membutuhkan literasi dan kebetulan di Madrasah Ibtidaiyah Baitul Ilmu Ahula itu belum memiliki sarana perpustakaan dan perpustakaan itu bisa digunakan pagi dan sore karena sore itu ada TPQ-nya ya. Literasi itu menambah wawasan anak-anak ya. Oleh karena itu kami mohon kepada pendamping dari BKKBN untuk Kampung KB ini untuk dilanjutkan ke lintas sektor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk literasi ya, itu sarana perpustakaan dan isinya. Dan selain itu juga bisa untuk lintas sektor ke perpustakaan daerah. Jadi kami mohon siapa tahu dari sana kami bisa mendapatkan buku-buku yang bisa digunakan sebagai literasi anak-anak. Kemudian yang ketiga ya, ada anak-anak yang masih membutuhkan orang tua asuh ya. Ini kalau dari data yang saya dapatkan ada 2 orang ya. Walaupun mungkin itu kalau kita lihat bukan warga dari sini tapi tinggal di sini ya. Setidaknya bukan karena apa-apa tapi kita lihat dari rasa kemanusiaan kita. Kalau ini kami serahkan kepada nanti Pak Desa bagaimana ya untuk ditawarkan ke Desa Ahula ini, siapa tahu ada yang mau menjadi orang tua asuh. Selanjutnya untuk sosial budaya. Kalau kita lihat di Ahula ini ada seni budaya, ya sudah ada kuda lumping ya. Nah, tapi kami juga ingin membutuhkan untuk generasi Islami itu kami membutuhkan alat seni Islami ya. Hadroh ya. Karena kalau cuma hadroh satu tuh kayaknya kurang ya. Kurang dan kadang rebutan, kadang kita juga nggak nyaman ya kalau misalnya pinjam. Kalau bisa ini untuk solusinya untuk analisis kebutuhan itu kami membutuhkan alat hadroh ya. Karena ibu-ibu juga saya rasa juga ingin ya belajar hadroh ya. Kemudian untuk pelestarian bahasa daerah tadi ya, bahasa ibu ya. Jadi kita di sini kan tidak diperkenalkan di sekolah itu untuk bahasa ibu ya. Akan tetapi perlu sosialisasi. Jadi dari seksi sosial budaya kami berharap untuk melakukan sosialisasi bahasa daerah. Jadi daerahnya masing-masing tergantung ibu-ibunya yang Lombok ya, yang Jawa yang sudah karena kebetulan di Ahula ini masyarakatnya adalah masyarakat yang multikultural, yang berbeda suku dan berbeda bahasa. Ya. Kemudian ya ini selanjutnya ya. Kita berbicara tadi sosial budaya, ya. Kita berharap kami berharap ya, adanya sosialisasi tentang bukan hanya budaya berupa seni, ya, tapi budaya bagaimana cara kita ya mengikuti budaya itu yang difilter dengan budaya agama kita. Ya. Jadi kami mohon untuk sosialisasinya lagi ya kepada remaja-remaja, ya, remaja-remaja. Coba ya untuk ini berarti kembali lagi ke sosialisasi ya bahwa anak-anak seusia yang apalagi sudah balik ya tolong disampaikan, disosialisasikan apakah itu lewat pola asuh atau lewat PKK dan lewat sebagainya itu bahwa kita harus bisa menjaga ya budaya kita adalah budaya timur, itu adalah budaya yang sopan ya. Maka di sini perlu sosialisasi lagi, berarti tanggung jawab ini bukan hanya 1-2 orang, berarti kita semua memiliki tanggung jawab yang ada. Kemudian yang ketujuh, ekonomi. Ini masalah yang kita dapatkan. Yang pertama, kendala yang dialami oleh QB adalah kurangnya bahan dasar dan sulitnya pemasaran. Terkadang ada yang membuat industri rumah tangga keripik, ya, keripik pisang ataupun keripik ubi. Ternyata ketika dibutuhkan bahan dasarnya tidak ada. Nah, kemudian sulit pemasaran. Ketika bahan dasar ada, ternyata
pemasarannya ini sulit ya. Oleh karena itu kami mohon ya nanti untuk lintas sektornya nanti disambungkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kami mohon kepada pendamping nanti bisa sampaikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian selanjutnya adalah produksi padi. Produksi padi yang masih rendah di Desa Ahulua, yang dikatakan bahwa Desa Ahulua ini adalah masyarakat petani ya. Jadi yang hampir 90% itu adalah petani ya. Tetapi produksi padi ini masih rendah dan harga ini masih ditentukan oleh tengkulak ya. Selain itu juga masih banyak pemotongan timbangan itu masih terlalu tinggi ketika petani itu panen ya. Oleh karena itu kami juga ini ingin untuk mengatasi hal yang seperti ini, kami mohon ya untuk disambungkan ke lintas sektor ya, dari Forum Bulog atau yang lainnya Bu, atau DPRindak ya, untuk mengatasi harga yang ditentukan tengkulak itu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi padahal ada batasan-batasan. Kebetulan ya saya pernah duduk bersama dengan Pak Wakil menyampaikan ini ya, katanya Pak Wakil sudah pernah menyampaikan di Bulog ya, bahwa ada harga standar ya. Jadi kami mohon ya untuk mengatasi masalah padi ini disambungkan di DPRindak dan di Bulog. Kemudian yang kedelapan adalah pelestarian lingkungan. Untuk pelestarian lingkungan ini, ketika kita identifikasi, ternyata masih ada masalah sepal yang belum dimiliki semua masyarakat Ahulua. Sepalnya hanya asal-asalan. Yang kedua, drainase juga belum memadai. Walaupun ada, tapi yang lainnya belum. Yang ini juga bisa menjadi masalah, kayak masalah adanya banjir dan lain sebagainya. Kemudian lampu jalan yang belum ada, ya. Dan yang keempat, pembuangan limbah industri rumah tangga. Nah ini setelah kita identifikasi masalah ini, yang kami butuhkan, yang pertama sepal, ya. Sepal ini saluran pembuangan air limbah, ya. Ini kami mohon kalau kepada kepala desa untuk menyampaikan ke warganya, ya, apakah sepal itu akan dibuat bersama atau yang lainnya, ya. Tetapi dengan ada aturan-aturan tertentu, karena sepal itu memiliki aturan-aturan sehat dan tidaknya. Kemudian drainase. Drainase ini ada beberapa bagian ini juga belum selesai, ya, belum selesai. Mudah-mudahan kalau drainasenya ini sudah diselesaikan, tidak akan terjadi banjir. Apalagi yang di jalan-jalan tengah itu saya rasa belum ada drainasenya, ya. Minimal drainase yang dari parit aja, ya, dari parit saja itu juga belum ada, ya. Jadi ketika banjir, air langsung, ketika hujan sedikit, air sudah langsung naik, ya. Ini juga menjadi kendala, apalagi di jalan yang baru dirintis. Kemudian lampu jalan ini juga belum ada, ya, lampu jalan. Karena apa? Aman dan tidaknya sebuah desa itu juga tergantung dari lampu jalannya. Kalau seandainya lampu jalan ini, ya, kami mohon kepada kepala desa, kalau seandainya memang belum ada program, tapi setiap rumah itu kan memiliki lampu, ya, memiliki lampu. Jadi kami berharap kepada nanti dilanjutkan ke Pak Desa bahwa setiap masyarakat yang memiliki lampu itu, ya, setidaknya membuat lampu sendiri, walaupun itu hanya dengan tiang kayu, supaya apa? Kelihatan desa kita ini begitu indahnya kalau malam hari dan tidak membuat takut orang kalau pergi ke masjid, anak-anak kalau mau belajar ke masjid mereka tidak akan takut. Kemudian yang terakhir adalah pembuangan limbah industri rumah tangga. Ini di sini kan ada industri rumah tangga, termasuk industri tahu, ya. Kebetulan madrasah saya dengan TPK saya itu dilewati oleh air limbah tahu, ya. Jadi tidak tahu apakah itu limbah tahu atau itu limbah rumah tangga, saya juga tidak tahu. Yang jelasnya, ya, ketika air di depan saya itu warnanya hitam, maka baunya luar biasa, ya. Jadi ini berkaitan juga dengan kesehatan, ya. Kalau memang ini berkaitan dengan sepal lagi, saluran pembuangan air limbah.
Jadi kami mohon ya, untuk solusi ini kami tidak bisa memberikan solusi sendiri. Jadi nanti bisa dilanjutkan di kepala desa ya, bagaimana mengatasi itu limbah yang dibuang di parit yang baunya menyengat luar biasa. Jadi inilah hasil diskusi dari kelompok 3 ya, hasil identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, dan mudah-mudahan kami berharap dari kelompok 3 ini masalah yang ada ini bisa diselesaikan dengan solusi yang terbaik, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan desa kita menjadi desa yang benar-benar ya sejahtera, desa yang benar-benar sehat, yang bisa menjadikan anggota keluarganya adalah anggota yang berkualitas. Insya Allah kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.